Saudara-saudara penggemar COVID dan IT governance, salam jumpa kembali. Belakangan ini kita tahu keluar versi COVID yang baru, yaitu COVID 2019. Bagi mereka yang baru dengan COVID itu pasti memikirkan apa bedanya dengan versi-versi COVID terdahulu. COVID adalah suatu kerangka untuk membantu manajemen perusahaan atau organisasi dalam melakukan pengelolaan terhadap information technology agar memberikan manfaat nilai positif bagi perusahaan atau organisasi tersebut, terutama dalam rangka mereka mencapai visi, misi, dan objektifnya. COVID sendiri merupakan singkatan dari Control Objective of Information and Related Technology. Pada mulanya COVID-1 itu fokusnya adalah pada IT audit. Jadi dulu COVID-1 dikembangkan bersama untuk membantu ya jenis-jenis audit masa lalu seperti financial audit, computer audit, kemudian keluarlah konsep IT audit. Itulah COVID-1. Kemudian COVID-2 lebih bicara mengenai IT control. Kenapa IT control? Karena biasanya hasil dari audit adalah temuan. Dan biasanya temuan itu berbicara mengenai kontrol, mengenai kendali. Tidak adanya kendali terhadap ini, tidak ada kendali terhadap itu. Maka yang kedua keluarlah IT control, yaitu COVID-2. Kontrol adalah bagian dari suatu aktivitas yang lebih luas, yang kita kenal dulu sebagai POEC. Planning, Organizing, Actuating, and Control. Itu semua dikatakan sebagai manajemen. Oleh karena itu, COVID-3 lebih luas lagi mencakup tidak sekedar IT control, tapi IT management. Itulah COVID-3. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa manajemen pada dasarnya adalah suatu kegiatan merencanakan, mengadakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, mengawasi dari suatu organisasi atau perusahaan yang di dalamnya terdiri dari begitu banyak bisnis proses. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi manajemen? Nah, di dalam perusahaan-perusahaan kita mengenal, setiap kali ada manajemen, di atasnya ada board of directors, di atasnya ada komisaris yang mewakili pemegang saham. Oleh karena itu, IT harus dilihat dari mana yang lebih luas lagi, tidak sekedar manajemen karena telah memberikan nilai yang strategik. Oleh karena itu, COVID-4 masuk ke dalam ranah IT governance. Itulah COVID-4. Sejalan dengan perkembangan waktu, orang melihat bahwa dewasa ini tidak bisa lagi IT dipisahkan dengan bisnis. Kenapa? Karena keduanya sudah menjadi suatu bagian tak terpisahkan, seiring dan sejalan. Ya, mana ada perusahaan modern sekarang dengan jutaan pelanggan yang tidak memiliki IT untuk bisa menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, keluarlah COVID-5 dengan fokus GEIT, The Governance of Enterprise IT. Jadi bagaimana mengelola enterprise IT. Lama-lama orang menyadari bahwa IT itu sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari enterprise, sehingga cara melihatnya pun harus holistik dengan enterprise. Disinilah keluar COVID 2019. Kalau COVID-5, GEIT, Governance of Enterprise IT, maka COVID 2019 adalah EGIT, The Enterprise Governance of Information Technology. Nah, Enterprise Governance of Information Technology, kalau kita lihat dari susunan kata-kata, maka terlihat bahwa ini merupakan bagian dari enterprise governance itu sendiri. Karena kita tahu perusahaan-perusahaan di dunia, di Indonesia, di berbagai tempat harus memiliki good corporate governance. Dan dalam 2019 ini, COVID memperkenalkan sebuah hal baru, yaitu yang namanya design factor. Artinya, perusahaan-perusahaan bisa menggunakan COVID secara customized sesuai dengan profil karakteristik unik dari perusahaan tersebut. Silakan mempelajari COVID 2019, Enterprise Governance of IT, di mana di dalamnya ada design factor yang bisa membantu Anda menggunakan profil dari perusahaan Anda untuk bisa mengkustomisasi COVID 2019 sehingga lebih fit lagi dengan kebutuhan Anda. Terima kasih.